Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas seni budaya kelas 8. Kali ini kelas 8 akan mempelajari materi menggambar model, khususnya subbab, prinsip, dan unsur seni rupa. Selama belajar, kalian semua harus tetap memperhatikan tata tertib kegiatan belajar mengajar selama pelajaran berlangsung. Tugas-tugas dikerjakan tepat waktu dan tetap menjaga adab dalam belajar. Silakan dibaca tata tertib KBM Seni Budaya. Ini adalah beberapa contoh gambar model. Gambar yang pertama menggunakan sosok orang untuk menjadikan model yang digambar. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar-gambar benda. Jadi dia menggunakan benda yang akan dijadikan model atau objek untuk digambar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan cara menentukan terlebih dahulu objek yang akan kita jadikan model untuk digambar. Apa saja yang bisa dijadikan objek gambar? Ya, semua hal bisa kita jadikan objek gambar, khususnya benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa semua hal bisa kita jadikan objek gambar. Di antaranya misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, kumpulan benda-benda yang ada di tempat kita, serta lingkungan di sekitar kita. Menggambar model dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Menggambar model secara langsung berarti kita menggambar model dengan cara melihat objek yang kita gambar langsung di depan kita. Sedangkan menggambar model tidak langsung berarti kita menggambar objek yang kita gambar melalui gambar yang lain. Misalnya kamu mau gambar orang, kamu menggambar orang tersebut dengan cara melihat foto dari orang yang kita gambar. Sama seperti kegiatan menggambar yang lain, maka dalam menggambar model kita harus memperhatikan prinsip-prinsip menggambar. Apa itu prinsip-prinsip menggambar? Prinsip menggambar adalah hal-hal yang harus kita perhatikan selama kita menggambar agar hasilnya terlihat baik. Di antaranya adalah kita harus memperhatikan komposisi gambar kita, proporsinya, keseimbangan, dan kesatuan. Komposisi adalah isi dan susunan dari benda yang kita gambar. Komposisi kita bedakan menjadi dua, komposisi simetris dan asimetris. Komposisi simetris berarti kita menggambar benda yang bentuknya sama persis di bidang sebelah kiri dan bidang sebelah kanannya. Sedangkan komposisi asimetris berarti kita menggambar benda yang susunannya atau bentuknya berbeda di bagian kiri dan bagian kanan. Ini adalah contoh komposisi dari benda yang simetris dan asimetris. Benda yang simetris kalian bisa lihat bentuknya di sebelah kiri dan kanan sama persis. Sedangkan benda yang asimetris kalian juga bisa lihat bentuk bendanya di sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Prinsip menggambar yang berikutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran antar bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kalian perhatikan pada gambar A, proporsinya sudah sangat tepat, yaitu memperbandingkan ukuran botol, gelas, dan piring. Sedangkan pada gambar B, proporsinya dianggap kurang tepat karena ukuran piring dibuat terlalu besar. Jadi nanti dalam menggambar, tolong perhatikan proporsi masing-masing dari objek yang kita gambar ya. Jadi, dalam membuat proporsi dalam menggambar, kita harus memperhatikan perbandingan ukuran antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Seperti yang dicontohkan dalam gambar ini, ya. Gambar wadah airnya atau kendinya dibuat lebih tinggi daripada gambar gelas dan gambar buah yang ada di dekatnya.
Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan adalah keseimbangan dalam menggambar. Keseimbangan dalam menggambar berarti kalian harus memperhatikan bidang gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedapat mungkin dibuat seimbang. Jangan sampai kalian membuat gambar, misalnya di sebelah kanan terlalu padat, terlalu banyak gambar, sementara di bidang gambar sebelah kiri dibuat kosong, tidak ada gambar apa-apa. Gambar yang seperti itu akan terlihat kurang baik. Prinsip terakhir yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah adanya kesatuan. Kalian bisa lihat contoh berikut ini. Benda yang menyatu terlihat akan lebih baik dibanding ketika kita membuat gambar yang tersebar atau saling berjauhan. Setelah memperhatikan beberapa gambar dan penjelasan yang Ibu berikan, sekarang kita bisa menyimpulkan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menggambar atau yang kita sebut dengan prinsip menggambar, yang diantaranya terdiri dari komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Penjelasan mengenai keempat hal ini bisa kalian baca-baca lagi dari buku pelajaran maupun dari materi yang Ibu sampaikan. Sekarang, untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang prinsip menggambar, kita perhatikan gambar ini. Gambar ini, kalau kita perhatikan, komposisinya asimetris karena benda di sebelah kiri berbeda dengan benda di sebelah kanan. Tapi keseimbangannya sudah sangat tepat, yaitu keseimbangan di kiri dengan kanan sudah sama. Proporsinya juga sudah sangat tepat karena perbandingan ukuran antar bendanya sudah ideal. Dan kalau kita perhatikan kesatuannya, benda ini memiliki kesatuan yang terpusat di tengah. Sekarang coba amati gambar ini. Menurut prinsip menggambar, berikanlah komentarmu. Bagaimana komposisinya, bagaimana proporsinya, bagaimana keseimbangannya, dan bagaimana kesatuannya. Agar pemahaman kalian tentang prinsip-prinsip menggambar menjadi lebih baik. Kalau kita sudah paham tentang prinsip menggambar, insya Allah nanti dalam kalian mempraktekkan kegiatan menggambar, gambar kalian akan jauh lebih baik lagi.